Halo YouTube, balik lagi di channel Sititran. Kali ini kita akan melakukan perjalanan trip dari Kota Madu jemput di Bandara Juanda ya teman-teman. Ini kita persiapan dulu. Nanti kita jemput di Bandara Juanda jam 8 ya teman-teman. Ini jam 2. Kita nanti berangkat dari Madiun jam 2 karena jemputan kita jam 8 di bandara teman-teman. Terus nanti habis dari bandara kita akan drop ke Kota Ponorogo ya teman-teman. Jadi habis dari Bandara Juanda nanti kita akan dropkan ke ke Ponorogo ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe dan komen ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di share, like, komen, subscribe. Oke, ikutin terus ya perjalanan saya teman-teman kali ini ya teman-teman. Kali ini kita akan menggunakan Innova Ribbon ya teman-teman. Jadi nanti kita berangkat lewat jalan biasa sambil ngabuburit ya teman-teman. Kan waktunya jam berbuka nanti masih di jalan teman-teman. Jadi nanti kita ngabuburit gimana keramaian di jalan menjelang Lebaran. Ini hitungannya Hamin 12. Oh, Hamin 10 teman-teman, maaf. Gimana keramaiannya di jalan teman-teman, ikutin terus ya teman-teman. Oke. Kita perjalanan ke garasi teman-teman. Kita perjalanan ke garasi ya teman-teman, karena semalam mobilnya nggak saya bawa pulang teman-teman, karena saya bawa sepeda motor. Jadi semalam mobilnya saya tinggal di garasi aja. Waktu berangkat baru saya mau ambil teman-teman. Ini perjalanan menuju garasi ya teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan saya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe di garasi ya teman-teman. Ini pada parkir semua. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed.
Ini kita sampai daerah Sukosari, Kota Madiun ya teman-teman, atau rel kereta api Sukosari ya teman-teman. Ya di sini nih yang biasanya rawan macet teman-teman. Jadi kalau hari-hari besar atau hari-hari tertentu teman-teman, ini daerah rawan macet teman-teman. Soalnya jalannya sempit teman-teman. Jalannya kecil, terus nggak ada jalan pintas yang bisa mengarah ke sana, dan sebaliknya pun dari arah utara ke arah selatan nggak ada jalan alternatif teman-teman, kecuali dia sebelum masuk daerah Sukosari sini dari Ngames sana dia belok arah Kelun ya teman-teman ya, arah Kelun nanti lewat Buk Malang teman-teman ya. Cuman mobil-mobil pribadi aja teman-teman yang bisa teman-teman. Kalau mobil-mobil besar nggak bisa teman-teman, karena nanti di Buk Malang itu lewati rel, jadi di bawah rel teman-teman. Jadi lewatnya di bawah rel, nggak di atas seperti ini teman-teman. Kalau mau pengen menghindari sini lagi bisa lewat kota teman-teman. Cuman di kota pun sama juga teman-teman. Kalau di kota itu kadang-kadang kalau pas jam kereta lewat atau kereta Pertamina Langsir itu biasanya macet juga teman-teman, karena di situ ada stasiun dan persimpangan arah ke Pertamina ya teman-teman. Jadi rawan macet juga teman-teman kalau hari-hari besar gitu. Jadi kalau bisa menghindari jalan sini ya cari jalan yang lain teman-teman, walaupun agak muter teman. Kalau memang teman-teman mengendaki agak macet ya nggak apa-apa, daripada muter nunggu di sini agak macet ya nggak masalah. Cuman ya itu tadi teman-teman, tapi sebenarnya bisa teman-teman, kalau di daerah sini udah macet biasanya belok ke sini teman-teman, jalan Sri Raharjo sini teman-teman, nanti tembusnya Yosudarso teman-teman. Cuman jalannya kecil di tengah sawah teman-teman. Kalau di sini macet, rata-rata orang itu puter balik. Kalau nggak puter balik, masuk jalan Sri Raharjo itu tadi teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip kali ini ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan dan jangan di skip-skip teman-teman. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, let's go. Restonya JB5 teman-teman. Ini kita sudah melewati Terminal Madiun ya teman-teman. Kita akan memasuki Kabupaten Madiun teman-teman. Trip kali ini teman-teman, ini kita ke Surabaya lagi ya teman-teman. Ya beberapa hari kemarin kita tripnya ke timur terus teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Ya gimana lagi, kita dapat tripnya alhamdulillahnya arah timur terus ya teman-teman. Jadi gimana ya teman-teman ya. Kalau menurut saya kalau udah timur, kadang ke timur terus tripnya. Tapi kalau udah ke barat ya ke barat terus tripnya gitu teman-teman. Jadi ya gimana ya teman-teman ya, alhamdulillahnya waktu saya buat video ini tripnya rata-rata ke timur terus ya teman-teman ya. Nanti tanggal 6 April saya juga ke timur lagi teman-teman, ke Pasuruan lagi teman-teman, jemput Mas Hendrik pelanggan setia teman-teman. Jadi ya gimana lagi ya teman-teman ya. Jadi trip kita ini alhamdulillahnya di bulan 3 ini banyak ke timurnya teman-teman dibanding ke tengahnya teman-teman.
kita masuk di Kabupaten Madiun ya teman-teman ya. Di depan ini Gapura selamat datang di Kabupaten Madiun teman-teman. Nah ini kita udah masuk Kabupaten Madiun teman-teman. Nah ini teman-teman jalan yang menghindari macet di rel Sukosari ya teman-teman ya. Jadi kita kalau arah utara, kamu ke selatan arah Ponorogo dan sekitarnya ini beloknya ke sini teman-teman. Nah, ini ke sini teman-teman. Beloknya ke arah Kelun ya teman-teman ya. Nanti belok ke situ Kelun, Bukmalang lah. Dari Kelun ke Bukmalang itu nanti kita ngelewati bawah rel teman-teman. Jadi yang bisa mobil-mobil kecil aja teman-teman. Kayak ya intinya di bawah 2 meter lah teman-teman mobil yang bisa lewat situ teman-teman. Mobil yang di atas 2 meter nggak bisa teman-teman. Jadi ya paling nggak Fortuner, Pajero itu masih bisa teman-teman. Tapi kalau di atas itu sudah nggak bisa teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita udah nyampe di kota Caruban ya teman-teman. Jadi ini ibu kotanya Kabupaten Madiun teman-teman. Ini kita udah sampai kotanya Caruban teman-teman. Setelah ini kita akan memasuki di daerah Wilangan Saradan ya teman-teman. Jadi habis dari kota Caruban nanti kita Saradan, habis Saradan nanti kita ke Wilangan teman-teman. Ini Masjid Jami teman-teman. Jadi ini kita akan melakukan trip ini perempatan Masjid Arifiyah, Masjid Gede Arifiyah atau Masjid Jami teman-teman. Oke teman-teman, sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. ya, teman-teman. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
kereta lewat teman-teman. Jadi lumayan macet teman-teman. Habis ada kereta lewat teman-teman. Jadi lumayan. Dan ini pun truk-truk banyak yang lewat ya teman-teman. Jadi nanti menjelang H-7 kan kereta truk-truk ekspedisi kan nggak boleh lewat teman-teman. Jadi ini truk-truk ekspedisi ini dikebut bener teman-teman, karena H-7 sampai H+7 itu truk ekspedisi nggak boleh lewat teman-teman. Makanya ini pada dikebut. Jadi yang truk-truk ekspedisi itu biar dia punya stok di gudang atau dia punya di gudang sampai H+7 teman-teman. Ini kan hitungannya tanggal 31 ya teman-teman ya. Tanggal 31, lebarannya tanggal 10. Jadi ya kurang lebih 9 hari lagi teman-teman. 10 hari ini teman-teman. Jadi hitungannya puasanya 10 hari, kurang 10 hari ini teman-teman. Makanya jalan-jalan udah mulai rame, truk ekspedisi mulai kebut-kebutan. Karena ya itu tadi teman-teman, menjelang H-7 truk ekspedisi nggak boleh lewat teman-teman. Ini masuk wilayah Lemah Bang ya teman-teman. Jadi Lemah Bang ini ke Bojonegoro bisa, ke mana bisa, ya ke Bojonegoro lah terutamanya. Jadi di depan itu nanti ada pos polisi Lemah Bang. Jadi sebelahnya pos polisi itu ada jalur ke utara ya teman-teman. Itu bisa tembus Bojonegoro, bisa teman-teman lewat situ teman-teman. Cuman kendalanya jalannya ya agak jelek teman-teman. Cuman orang pun yang lewat ke situ jarang teman-teman. Jadi ke Bojonegoro itu lewatnya Nganjuk, kalau nggak Nganjuk dari Ngawi teman-teman. Kalau lewat sini jarang teman-teman, karena ya itu tadi teman-teman, jalannya rusak teman-teman. Kalau cepetnya cepet, cuman jalannya rusak teman-teman. Ini pos polisi Lemah Bang teman-teman. Nah itu sana teman. Ambulan Banteng. Wes. Pak oprek nek. Ini di sini daerah sini banyak yang jual ikan teman-teman. Nah ini yang digantung-gantung ini ikan ini teman-teman.
sampai Jalan Kembar teman-teman. Jadi ini Wilangan ya teman-teman ya, perbatasan Madiun Nganjuk teman-teman. Jadi di depan ini nanti ada gapura perbatasan Madiun Nganjuk ya teman-teman. Ini Jalan Kembar namanya teman-teman, Wilangan teman-teman. Ini perbatasan dari kota Madiunnya ya teman-teman ya. Selamat jalan ya teman-teman ya. Ini kita udah keluar dari Kabupaten Madiun teman-teman. Nah ini kita melewati jembatan ini, kita udah masuk Nganjuk ya teman-teman. Nah ini Nganjuk teman-teman ya, tapi hitungannya tengah-tengah sih mas ya teman-teman. Jadi ini selamat datang di Nganjuk. Jadi kita udah masuk Kabupaten Nganjuk teman-teman. Ini kita udah masuk Kabupaten Nganjuk ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman perjalanan trip hari ini teman-teman. Cuacanya sedikit mendung teman-teman, kayaknya mau hujan teman-teman. Tapi ya nggak tahu lah nanti gimana nya. Yang jelas ikutin terus trip hari ini ya teman-teman ya. Madiun, Surabaya, Ponorogo teman-teman. Oke. Blank spot teman-teman, ini nggak kelihatan teman-teman. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get back?
kita sampai di Beraan atau Simpang Mengkreng ya teman-teman. Nah ini tahu khas Kediri teman-teman, tahu kuning khas Kediri teman-teman. Ini harapan saya teman-teman. Tahu kuning, kerupuk non kolesterol, arem-arem, banyak sih oleh-olehnya teman-teman di situ teman-teman. Ada brem juga ada. Oke, ikutin terus ya perjalanan trip hari ini ya teman-teman. Kita ini sudah jam 4 teman-teman. Ya kurang lebih dari Madiun kita berangkat dari garasi tadi sampai Kertosono ini kurang lebih memakan waktu 2 jaman ya teman-teman. 1 jam 40 menitan lah teman-teman kita berangkat dari Madiun sampai Kertosono kurang lebih 1 jam 40 menit teman-teman. Tapi hitungannya nyantai teman-teman, nggak kenceng. Tapi kalau jalannya agak sepi dan kecepatan agak lumayan tinggi ya 1 jam bisa sampai sini teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya perjalanan trip kali ini teman-teman dari Madiun, Surabaya, Ponorogo ya teman-teman. Oke. Kita masuk bypass Mojagung ya teman-teman. Ini kita masuk bypass Mojagung teman-teman. Soalnya kalau kita lewat Mojagung pusat keramaiannya kena macet nanti teman-teman. Soalnya ini udah mendekati jam 5 waktunya berbuka puasa. Jadi banyak orang yang mencari takjil. Tapi di sini pun kadang-kadang rame teman-teman untuk balapan anak muda itu teman-teman. Contohnya pada nongkrong di depan semua ini teman-teman. Nah ini ngabuburit ini teman-teman, anak muda di sini ya itu ngabuburit. Nah ini polisinya berjaga di sini teman-teman. Nah, ya intinya biar tidak menjadi tempat balapan teman-teman. Jadi dijaga sama polisi biar nggak jadi tempat balapan teman-teman. Ini bypass Mojagung ini dulu terkenal sama tempat drag race liar teman-teman. Cuman sekarang sudah nggak ada teman-teman. Maksudnya nggak ada itu karena dari kepolisian Resort Jombang sering mengadakan razia teman-teman. Jadi sekarang udah aman sih teman-teman, nggak seperti dulu teman-teman. Jadi dulu itu setiap pasti rame teman-teman. Jadi malam sore itu buat balapan teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai nggak ada teman-teman. Ya hampir nggak ada teman-teman, karena dari kepolisian Resort Jombang itu mengadakan patroli terus-terusan teman-teman. Ya cuman jadi ya tempat nongkrong aja teman-teman di pinggir-pinggir gitu. Nggak ada yang berani balapan teman-teman, karena bener-bener ya patroli, tapi patrolinya nggak keliling teman-teman. Jadi bener-bener standby teman-teman. Beda kalau patrolinya keliling ya teman-teman. Kalau patrolinya keliling mungkin nunggu polisinya pergi dulu baru balapan lagi teman-teman. Tapi kalau di sini tadi standby teman-teman. Jadi polisinya standby di titik biasanya untuk start teman-teman. Jadi nggak ada yang berani teman-teman. Nggak tahu pindah kemana teman-teman. Tapi yang jelas di bypass Mojagung sudah mulai lancar sih teman-teman. Kira-kira berbuka apa ya teman-teman yang paling enak ya teman-teman? Ini
nanti kita jemput di Surabayanya di Bandara Juanda T1 atau T2 belum tahu ya teman-teman. Karena kemarin untuk yang saya jemput penumpangnya saya hubungi itu nanti mau dihubungi lagi di Terminal 1 atau Terminal 2-nya ya teman-teman. Cuman untuk estimasi jamnya itu kurang lebih jam 8-an teman-teman. Jadi jemput di bandara itu sekitar jam 8-an teman-teman. Cuman di T1 atau T2 belum tahu teman-teman, karena ya itu tadi nanti mau diinfo lagi untuk terminalnya Terminal 1 atau Terminal 2 teman-teman. Tapi mungkin sebelum dihubungi sama penumpang atau yang mau saya jemput, mungkin nanti saya hubungi dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena ya itu tadi teman-teman, Terminal 1 sama Terminal 2 itu nggak sejalan teman-teman. Takutnya nanti kalau saya berangkat ke Terminal 2 ternyata dijemput di Terminal 1, dan sebaliknya teman-teman, kalau saya di Terminal 1 ternyata yang dijemput di Terminal 2 kan butuh waktu teman-teman. Soalnya Terminal 1 sama Terminal 2 itu beda tempat. Jadi perjalanan dari Terminal 1 sampai Terminal 2 itu kurang lebih ada kalau 20 menitan teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau sudah masuk Surabaya mungkin saya hubungi teman-teman. Jadi minta petunjuk sama penumpang yang saya jemput, jadinya dijemput di Terminal 1 atau Terminal 2 ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe Mojokerto teman-teman. Ini kita belok ke kanan lewat bypass Mojokerto aja teman-teman. Soalnya kalau kita masuk kota itu macet teman-teman. Ini kan udah jam 5 waktunya buka puasa teman-teman. Jadi mending kita lewat bypass Mojokerto aja teman-teman. Lewat bypass Mojokerto ini udah lumayan enak jalannya teman-teman. Nggak rusak lagi teman-teman, udah mulai halus teman-teman. Dulu rusak banget, sekarang udah bagus teman-teman. Ini bypass Mojokerto teman-teman. Mojokerto teman-teman. Hotel Astonnya Mojokerto itu malah berada di jalan lingkarnya teman-teman. Jadi hotel itu dia nggak di tengah kota, tapi malah di jalan lingkarnya teman-teman. Jadi ya intinya Mojokerto itu bukan kota wisata teman-teman, bisa dikatakan kota industri. Makanya dia Hotel Aston itu agak jauh dari kota teman-teman. Ya lumayan lah dari kota teman-teman. Intinya dia ada di jalan lingkar, nggak di kotanya teman-teman. Depan itu Hotel Aston teman-teman, bangunan tinggi itu Hotel Aston teman-teman. Yang sebelah sini ini Hotel Aston teman-teman. Ini jadi dia di jalan lingkar deket sama terminal, sama rumah makan Titin, deket
lah di Mojokerto. Padahal Mojokerto hitungannya ya lumayan kota gede hitungannya dibanding Madiun. Kita sampai perempatan Mojokerto ya teman-teman. Jadi kalau ke kanan ke arah Mojosari, kalau kita nanti ke kiri itu arah ke Mojokerto kota ya teman-teman ya. Jadi ke kanan Mojosari, kalau ke kiri itu ke arah Mojokerto kota, lurus arah Surabaya, Sidoarjo, lurus teman-teman. Terus di sini pun rawan macet juga teman-teman kalau pas musim Lebaran ya intinya hari besar pas hari H ya teman-teman ya, rawan macet teman-teman. Cuman ya agak berkurang sih sekarang karena jalannya sudah bagus, sudah lebar. Kalau dulu kan sini kan kecil teman-teman, dulu sini kecil jelek, jadi agak teman-teman agak macet. Kalau ini kan udah lebar bagus, jadi kayaknya udah nggak begitu macet seperti dulu teman-teman. Ini waktunya jam-jam berbuka teman-teman, bentar lagi kita cari takjil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai Balung Bendo atau persimpangan arah ke Krian ya teman-teman. Jadi kalau lurus ini ke Krian, ke kiri ini ke bypass ya teman-teman. Kita belok ke kiri ya teman-teman, nggak usah lewat Krian kota teman-teman. Jadi kita lewat bypass Krian ya teman-teman ya. Soalnya saya udah terbiasa lewat sini dibanding lewat kota bypass Krian teman-teman. Soalnya kalau bypass Krian itu terlalu banyak lampu merah dan ya lumayan rame teman-teman. Nah ini kita masuk bypass Krian ya teman-teman. Kita masuk bypass Krian teman-teman. Nanti kita berbuka puasa pakai penyetan aja teman-teman, pakai purnama, cabang purnama ya teman-teman. Ini di depan ini ada gerbang tol arah ke Gresik ya teman-teman ya, ke Bundel Gresik ya teman-teman. Itu Gresik Manyar itu teman-teman. Ini kalau kita ke kiri ini ke Gresik Manyar teman-teman. Kalau kita lurus panjang teman-teman. Jadi ini bypass Krian ini lumayan enak jalannya udah teman-teman, nggak banyak yang rusak teman-teman. Kalau kita masuk ke kiri situ tadi itu arah ke Gresik teman-teman. Cuman tol yang masuk dari sini bypass Krian ini tidak bisa menyambung ke tol Trans Jawa ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah masuk tol ya teman-teman. Mungkin teman-teman mikir ini tolnya bisa masuk ke tol Trans Jawa, nggak bisa teman-teman. Jadi tol yang dari bypass Krian ini khusus ke Gresik ya teman-teman ya. Jadi masuk tol Trans Jawa itu nggak bisa. Tapi ya teman-teman, sebaliknya teman-teman, kalau kita dari arah Gresik mau ke tol Trans Jawa itu bisa teman-teman. Jadi kalau kita mungkin dari Gresik kita mau ke Madiun bisa langsung teman-teman. Jadi tol itu kita nggak perlu turun bypass Krian sini teman-teman. Jadi tol yang dari Gresik itu bisa menyambung ke tol Trans Jawa. Cuman kalau kita dari bypass Krian kita nggak bisa masuk tol Trans Jawa. Bisanya kita arah ke Gresik teman-teman. Gitu teman-teman. Saya akan memberi informasi ya teman-teman. Barangkali teman-teman membutuhkan informasi saya.
Teman-teman kalau main ke Madiun, teman-teman bingung mau mobilitas pakai kendaraan apa, naik apa, nggak usah bingung teman-teman. Karena saya rental mobil Madiun siap melayani perjalanan teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada teman-teman yang dari luar Jawa atau dari Jakarta atau dari manapun lah itu yang mungkin ada pekerjaan di Madiun atau ada saudara di Madiun atau ada kegiatan di Madiun, dan mungkin semua teman-teman nggak ada yang bawa kendaraan, naik kendaraan umum pribadi, itu pun pesawat atau kereta api atau bis. Nanti waktu pelayanan di Madiun saya siap melayani teman-teman semuanya. Tergantung permintaan teman-teman pakai armada apa. Contoh Innova Ribbon, Avanza, Hiace, I Love, Fortuner. Insya Allah saya bisa memenuhi semuanya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman dari Jakarta mau ke Madiun turun di Bandara Solo, bisa teman-teman, nanti saya jemput. Yang penting nanti kesepakatan harga teman-teman bisa terima dengan harga saya pun tidak dirugikan. Ya kita berangkat jemput teman-teman di Bandara Solo atau Bandara Surabaya teman-teman. Contoh kayak ini teman-teman, saya domisili di Madiun, cuman ini customer dari kota Ponorogo ya teman-teman, minta dijemput dari Juanda diantar ke Ponorogo. Ya logikanya sama aja sih, seandainya pakai rental Surabaya jemput di bandara antar ke Ponorogo sama aja sih sebenarnya. Saya pun sebaliknya, saya dari Madiun berangkat ke Surabaya kosong. Maksudnya kosong itu nggak bawa penumpang ya teman-teman ya. Jadi saya dari Madiun berangkat ke Surabaya itu sendiri, jemput di Bandara Juanda, habis itu nanti saya dropkan ke Ponorogo teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Jadi teman-teman seandainya teman-teman naik pesawat turun Surabaya atau turun Solo, nggak usah takut teman-teman. Saya dari Madiun siap menjemput Anda di kota Solo atau di Surabaya teman-teman. Yang penting teman-teman konfirmasi dulu untuk agendanya seperti apa nantinya. Dalam arti agendanya seperti apa itu ya, contoh mungkin teman-teman Bang saya mau ke Madiun nih, tapi saya naik pesawat turunnya di Surabaya. Nanti abang antar ke Madiun, habis itu nanti antar kota-kota ke rumah saudara bla 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 seperti itu ya. Nanti kita hitungkan untuk biayanya teman-teman. Jadi untuk biayanya nanti saya hitungkan seperti rundown acara yang teman-teman berikan ke saya gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang dari luar pulau nggak usah takut turun Surabaya. Ya intinya nggak Madiun aja sih. Jadi mungkin teman-teman mau ke Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan dan sekitarnya nggak masalah sih pakai rental saya. Soalnya saya pun bisa. Jadi nanti seandainya Bang ini aku mau ada acara di Magetan tapi jemputnya di Surabaya, nanti habis dari Surabaya langsung ke Magetan, cuman nginepnya saya di Madiun Bang, di Hotel Madiun, bisa banget teman-teman. Nanti untuk seperti itu nanti tinggal konfirmasi aja di awal. Jadi biar saya hitungkan untuk estimasi harga ya teman-teman ya. Nggak usah takut-takut teman-teman, tanya-tanya juga nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jemput di stasiun bandara, oke teman-teman, tinggal konfirmasi aja teman-teman di nomor 0821 40 60 6200. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, di save nggak apa-apa teman-teman nomor saya teman-teman,
tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi nomornya ada di 0821 40 60 6200 ya teman-teman ya. Langsung aja telepon atau WA, insya Allah kalau pas saya nggak repot atau nggak sibuk nanti saya respon teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman trip hari ini teman-teman di min 10 puasa ya teman-teman, saya jemput di Juanda ya teman-teman. Oke teman-teman, bentar lagi ini mau berbuka puasa teman-teman. Waktunya buka puasa teman-teman. Ini udah jam 5:30 teman-teman. Bentar lagi waktunya berbuka puasa teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Trip hari ini Madiun, Surabaya, Ponorogo. Oke teman-teman. Kita makan buka puasa pakai bebek Purnama aja teman-teman. Ini di sepanjang kita pakai bebek Purnama aja teman-teman. Ini ada di sepanjang Surabaya. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Makan dulu teman-teman. Makan bebek. Makan dulu. Berbuka puasa dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita ini udah mengarah ke Aloha ya teman-teman. Tadi waktu makan buka puasa tadi untuk customernya saya WA, saya tanyakan jadinya dijemput di T1 atau T2. Terus tamunya ngabari kalau untuk penjemputannya di T2 ya teman-teman. Jadi kita jemputnya di Terminal 2. Terus sama ada informasi lagi teman-teman. Jadi ternyata ada pengajuan jam. Jadi sebelumnya jam 8 jadi jam 7 teman-teman. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 27 menitan lah teman-teman. Jadi nanti kita jemput di Terminal 2 Juanda itu jam 7 teman-teman. Kita udah mau nyampe Aloha. Gimana keseruan trip hari ini, ikutin terus ya teman-teman, jangan di skip-skip dan jangan sampai ketinggalan gimana alur trip hari ini ya teman-teman. Oke. Ya, di depan ini Aloha ya teman-teman. Kita nyampe Aloha ini teman-teman. Ya ginilah di Aloha, macetnya nggak karuan. Dulu malah sebelum dibangun flyover itu rawan macet teman-teman. Sekarang nggak begitu macet karena yang dari Juanda kan belum dibuka ini flyovernya teman-teman. Flyover Aloha ini kan belum dibuka teman-teman. Jadi nanti seandainya flyover dibuka itu nggak macet. Tapi saat ini pun juga nggak macet sih, karena yang arah dari bandara itu diarahkan ke Sidoarjo dulu teman-teman. Jadi
ke Gedangan dulu teman-teman. Jadi putar baliknya di Gedangan teman-teman. Gitu teman-teman. Nah ini kita udah arah ke Bandara Juanda Terminal 2 teman-teman. Untuk arah Bandara Terminal 2 ini kita tinggal lurus saja ya teman-teman. Cuman kalau untuk Terminal 1 nanti di depan itu ada lampu merah simpangan pertigaan jalan lingkar arah Juanda. Jadi bukan jalan lingkar sih namanya. Ya namanya jalan lingkar, cuman lingkarnya namanya Sedati teman-teman. Jadi jalan lingkar arah ke Terminal 1 teman-teman. Kalau kita nanti pertigaan lurus karena kita ke Terminal 2 ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Kita udah masuk Terminal 2 ya teman-teman. Nanti masih ada waktu 15 menitan lah teman-teman. Kita tunggu bentar teman-teman. Ini Terminal 2 teman-teman. Bandara Udara Internasional Juanda Terminal 2. Kita udah masuk T2 itu ya teman-teman, Terminal 2 itu ya teman-teman. Kalau kita masuk ke sini ini kita bayar lagi teman-teman ke Pak Tentara itu teman-teman. Jadi situ jalur VIP teman-teman. Kalau ini jalur umum ya teman-teman, atau enggak VIP. Ini kita di Terminal 2 yang VIP teman-teman. Lumayan ramai juga teman-teman. Nah ini gerbang kedatangan teman-teman. Rame bener teman-teman. Mobilnya mau keluar teman-teman, kita pakai aja teman-teman, ya kan. Ini juga mau keluar teman-teman. Mau keluar apa? Nah, keluar teman-teman. Kita pakai aja teman-teman. Di sini teman-teman. Oke teman-teman. Kita mundurin dikit aja teman-teman biar bisa keluar nanti. Oke, kita parkir sini aja teman-teman, karena kita nggak begitu lama, karena cuma 15 menit lah teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah standby dulu di Bandara Juanda T2 penjemputan karena jam 7 teman-teman. Ini masih kurang 10 menitan lagi lah teman-teman.
Kita tunggu dulu di sini teman-teman. Soalnya daripada nunggu di parkiran sana takutnya nanti nggak dapet tempat sini lagi teman-teman. Mumpung ada kita standby di sini aja teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman perjalanan trip hari ini ya teman-teman. Kita makan dulu teman-teman. Ini kita ada di Kertajaya ya teman-teman. Ini kita makan di Halo Surabaya Wisata Kuliner Nusantara. Kita makan malam dulu di sini. Habis ini kita baru lanjut ke Madiun ya teman-teman. Oke, ikutin terus trip hari ini ya teman-teman. Jangan di skip biar nggak ketinggalan teman-teman. Surabaya. Halo Surabaya Wisata Kuliner. Oke teman-teman, kali ini kita udah nyampe drop pertama di Apotek Dharma Husada ya teman-teman. Ini habis ini kita lanjut drop ke Ponorogo ya teman-teman. Kita baru sampai di Madiun teman-teman. Ini di Jalan Kolonel Marhadi, alun-alun Madiun teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman trip hari ini ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Ini habis ini kita lanjut ke Ponorogo ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk trip hari ini kita udah selesai ya teman-teman. Kali ini kita udah selesai drop ke Ponorogo. Ini tinggal kita perjalanan pulang ke garasi ya teman-teman. Alhamdulillah untuk trip hari ini untuk customer sampai rumah dengan selamat, nggak ada halangan satu apapun. Alhamdulillah. Waktunya kita balik ke Madiun ya teman-teman. Ini kita sampai perempatan Pabrik Es ya teman-teman. Jadi julukannya ini perempatan Pabrik Es ya teman-teman. Nah, ini pos polisi. Jadi ini kita arah ke Madiun ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya teman-teman sampai kita nanti di garasi ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan di skip biar nggak ketinggalan video saya sampai Madiun ya teman-teman. Oke, ngepom dulu. Sebelum masuk garasi ngepom dulu teman-teman. Ke Teleston. Halo tuh guys, kali ini trip hari ini udah selesai ya guys. Jadi trip dari Madiun, Surabaya, terus Ponorogo terakhir udah selesai. Jadi alhamdulillah sampai Madiun lagi dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun. Penumpangnya sampai rumah lagi dengan selamat. Tunggu di video saya selanjutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga ibadah di bulan puasa hari ini yang menjalankan puasa ya teman-teman. Oke, see you, sampai ketemu di trip berikutnya teman-teman. Dadah.